Selamat datang di Smart Tutor TV. Jumpa lagi dengan saya, Jafar Sodik. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba untuk melanjutkan pembahasan soal dasar desain grafis. Di mana pada pembahasan kali ini, soal yang akan kita bahas adalah soal nomor 6 sampai 10. Oke, langsung saja kita mulai ke soal nomor 6. Oke, soal nomor 6. Di sini ada sebuah pertanyaan. Secara teknis, bitmap disebut juga dengan A. Solid, B. Raster, C. Simetris, D. Gradient, E. Grafir. Oke, sebentar saya nyalakan laser point. Nah, di sini ada 5 opsi pertanyaan. Ada 5 opsi jawaban ya. Ini sebetulnya pernah kita bahas juga di video sebelumnya. Jadi bahwa bitmap ini kata lainnya adalah raster ya. Jadi bitmap itu kata lain dari bitmap adalah raster. Nah, ini penjelasannya. Jadi istilah bitmap ini disebut juga grafik raster atau gambar bitmap, di mana format bitmap disingkat dengan BMP ya. Fungsinya bitmap ini digunakan untuk menyimpan file gambar. Oke, seperti itu ya. Jadi yang perlu diingat adalah istilah bitmap itu sama saja seperti raster. Raster atau bitmap itu sama, di mana merupakan format gambar yang terdiri dari piksel atau terbentuk dari piksel atau titik-titik pada layar seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 7. Oke, ini soal nomor 7. Ada sebuah pertanyaan, table tool digunakan untuk A. Membuat segitiga, B. Membuat lingkaran, C. Mewarnai grafis, D. Membuat tabel, dan E. Membuat kotak. Sebetulnya soal ini soal yang sangat mudah ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari pertanyaannya juga, di sini yang ditanyakan adalah table tool. Sesuai dengan namanya, sesuai dengan istilahnya, table tool ya berarti untuk membuat tabel. Oke, untuk soal seperti ini kita sangat mudah dengan melihat kata kuncinya ya, walaupun memang kita sebetulnya belum tahu nih tabel tool itu seperti apa. Lalu kita mungkin belum mencobanya karena kan soal ini adalah soal untuk kelas 10 ya. Di mana kelas 10 itu transisi dari SMP ke SMK seperti itu. Tapi it's okay, ini nggak masalah, ini soal yang sangat mudah. Table tool itu untuk membuat tabel. Nah, ini penjelasannya. Oke, dari 5 opsi jawaban tersebut kan ada penjelasan ya. Yang pertama membuat segitiga, yang B membuat lingkaran, yang C mewarnai grafis, yang D membuat tabel, dan yang E membuat kotak. Di mana untuk opsi yang pertama membuat segitiga itu bukan menggunakan table tool melainkan menggunakan shape tool. Ya. Lalu yang B ini untuk membuat lingkaran ini menggunakan ellipse tool. Yang C, mewarnai grafis, ini menggunakan interactive fill tool. Yang D, membuat tabel, ini menggunakan table tool. Dan yang E, membuat kotak, itu menggunakan rectangle tool. Nah, sebelumnya saya menjelaskan dulu ya. Jadi, soal yang tadi ditanyakan, itu cakupannya software yang ditanyakan itu software seputar tentang CorelDRAW. Ya, jadi tools-tools yang ada di sini pun itu berkaitan dengan software CorelDRAW. Untuk membuktikannya agar lebih jelas ya, shape tool seperti apa, ellipse tool seperti apa, interactive fill tool seperti apa, table tool seperti apa, rectangle tool seperti apa, kita akan coba satu persatu di CorelDRAW. Nah, ini dia CorelDRAW. Tadi yang pertama itu yang ditanyakan adalah untuk membuat segitiga ya. Untuk membuat segitiga tadi di opsinya, di penjelasannya itu menggunakan shape tool ya, di mana shape tool ini ada di sini nih. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, letaknya ada di polygon, lalu di dalamnya ada basic shapes. Nah, ini yang dikatakan dengan istilah shape tool. Di mana tadi yang ditanyakan adalah keterangannya membuat segitiga ya. Segitiga itu ada di sini. Seperti ini. Nah, ini segitiga menggunakan basic shape atau shape tool.
ya. Jadi ini membuat segitiga. Lalu yang kedua tadi membuat lingkaran ya. Lingkaran itu dengan menggunakan ellipse tool. Ini ellipse tool. Ellipse tool ini untuk membuat lingkaran seperti ini. Ya. Lalu berikutnya interactive fill tool itu untuk mewarnai grafis itu pakai interactive fill tool. Contoh ya. Kita ingin mewarnai grafis yang ini. Ya. Lalu kita pakai interactive fill tool. Letaknya ada di sini ya. Interactive fill tool, diklik objeknya, tinggal kita pilih palet warna yang ada di sini. Oke, berikutnya kita akan membahas yang terakhir itu table tool dan rectangle tool. Nah, untuk table tool itu letaknya ada di sini nih, di text tool. Ini tinggal diklik ini ya, klik kiri, agak ditekan agak lama, dia akan muncul table di sini. Nah, ini merupakan table tool. Nah, table tool ini tinggal kita klik dan kita geser aja ya. Lalu di sini kita bisa menjumlahkan baris, bisa juga menjumlahkan kolom seperti itu. Ini untuk membuat tabel, kita pakai table tool. Terakhir untuk membuat kotak ya, itu kita pakai rectangle tool. Sebetulnya tadi kita juga sudah mencontohkan. Ini adalah rectangle tool. Caranya seperti apa? Tinggal diklik saja lalu di drag and drop ya. Diklik terus digeser aja. Oke, kita kembali lagi. Baik, soal berikutnya adalah soal nomor 8. Di sini ada sebuah pertanyaan, bagaimana cara mengekspor gambar melalui aplikasi CorelDRAW? Caranya mengekspor ya. Di sini sebetulnya tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut karena di sini sudah jelas kata kuncinya atau keywordnya adalah di mengekspor gambar. Sesuai dengan namanya, sesuai dengan istilahnya, ekspor di sini tinggal kita samakan di sini ya. Pilihan yang pertama itu file import, pilihan kedua file save, pilihan ketiga file export, pilihan keempat atau D file print, dan yang E file exit. Nah, kita fokus ke pembahasan ini ya, kita cocokkan jawabannya sesuai dengan pertanyaan di sini yaitu ekspor. Ya, jawabannya pasti yang C. Nah, seperti ini. Ya, penjelasannya ada di sini. Oke. Lalu pilihan yang lain itu apa sebetulnya ya? Jadi pilihan yang lain itu untuk file import itu bisa digunakan untuk memasukkan objek atau file gambar di mana di dalamnya itu JPEG, PNG dan lain-lain ya, atau file mentah. File mentah yang berupa PDF, CDR, AI, IPS dan lain-lain. Itu untuk file import. Nanti akan kita praktekkan juga ya supaya lebih jelas. Yang B, file save. File save itu apa? File save itu untuk menyimpan file project untuk dapat diedit kembali. Nah, sedangkan export itu menyimpan file project ke dalam bentuk gambar atau tidak dapat diedit kembali. Nanti akan kita contohkan. Dimana kalau yang save ya tadi, kita bisa menyimpan project untuk nanti suatu saat itu diedit kembali, itu masih bisa. Sedangkan file export ini sudah tidak bisa. Yang D, file print. File print ini mencetak file ke dalam bentuk dokumen cetak ya, seperti kita mencetak dokumen gitu ya, untuk membuat makalah, mencetak foto dan lain-lain. Itu file print fungsinya sama seperti itu, dimana kalau di CorelDRAW itu fokusnya ke grafis atau output bisa ke percetakan atau bisa ke advertising dan lain-lain ya, yang memang membutuhkan kebutuhan cetak. Lalu yang terakhir file exit, sesuai dengan namanya ini adalah perintah untuk keluar dari aplikasi. Nah, sekarang akan kita contohkan di Corel antara import, save, export, print, dan exit. Oke, kita akan coba. Ntar saya pindahkan dulu ya supaya kita bahasnya enak. Oke, kita lari ke Corelnya. Nah, ini yang tadi ya, kita hapus dulu. Nah, ini soal yang tadi supaya kita dapat dengan mudah melihatnya ya. Jadi pembahasan pertama yaitu file import.
File import itu untuk memasukkan objek file gambar atau file mentah. Nah, ini akan saya contohkan dua-duanya. Untuk file import sesuai dengan namanya file dan import ya. File dan import di sini atau shortcutnya itu pakai Ctrl I. Atau bisa juga kita langsung klik di sini ya. Jadi bebas, ada 3 macam ya. Bisa file, import, atau Ctrl I, atau kita langsung klik di sini import. Sama saja, tidak ada yang berbeda. Contoh file import ya, di sini saya coba untuk mengimport. Yang pertama, dia juga bisa mengimport JPEG, PNG dan lain-lainnya. Artinya format file yang file gambar yang biasa gitu ya. Di sini saya coba import logo Garuda Pancasila di sini. Nah, tampilan berikutnya seperti ini, tinggal kita klik kiri saja, maka dia akan masuk gambarnya seperti ini. Ini untuk mengimport file gambar ya. Lalu bagaimana kalau kita mengimport file project seperti CDR atau AI dan lain-lain? Sama seperti tadi, file import tapi kita pilih yang ini ya. Saya akan contohkan import file CDR, file CDR, import. Nah, ini pun sama, nanti seperti ini tinggal klik kiri. Maka dia akan masuk ke sini. Nah, bedanya apa antara ini dengan ini? Kalau yang Garuda ini fix tidak dapat diedit kembali. Tapi karena kalau yang ini yang CDR karena ini merupakan file mentah ya. Jadi kita masih bisa mengedit lagi. Kita masih bisa membuka gambarnya, bisa memindah-mindahkan elemen-elemen objeknya di sini. Seperti itu. Oke, itu untuk pembahasan yang pertama. Lalu berikutnya kita hapus dulu ya. Lalu berikutnya file save, ini untuk menyimpan file project untuk dapat diedit kembali. Oke, karena ini berkaitan dengan ekspor, jadi kita bahas dua-duanya ya, antara save dan ekspor. Oke, sekarang kita coba buktikan file save terlebih dahulu. Di sini save, ini kita bisa menyimpan file project untuk berikutnya dapat diedit kembali. Misalkan ya, di sini saya mencontohkan mengetik sebuah teks gitu ya, mengetik sebuah teks. Di sini saya coba ketik belajar desain. Oke. Belajar desain, lalu kita coba save ya. Kita coba save. Ini kita masukkan saja di sini. Kita pertama apa? Save terlebih dahulu ya. File, save. Nah, mudah sekali memang. File save di sini bebas, nanti kita bisa masukkan ke folder mana saja. Tapi di sini saya akan coba contohkan di mana ya? Contohkan bebas di sini mungkin ya. Nah, kita coba rename design. Nah, untuk di file save ya, file kemudian save di menu save. Di sini kita bisa memilih berbagai macam tipe file mentah yang artinya nanti kita dapat mengedit itu kembali. Bisa CDR, AI, PDF, CDT, CMX, dan yang lainnya. Kalau yang populer itu biasanya disimpan ke CDR lagi karena kan kita bermainnya di Corel ya. Atau bisa juga kita save ke AI jika memang nanti desain ini akan dikonversikan ke software AI. Bisa juga PDF atau satu lagi EPS. Nah, EPS ini jauh lebih universal ya. Jauh lebih universal seperti itu. Nah, baik, kita coba save ke CDR, di sini simpen di folder ini ya. Save. Oke. Ini coba kita close ya. Nah, kita akan membuktikan bahwa yang tadi ya, sorry. Nah, yang tadi, nah ini dia, belajar desain kita akan coba buka lagi karena tadi sesuai dengan keterangannya ya bahwa dengan menggunakan file save itu dokumen atau project kita dapat diedit kembali. Kita buka, klik 2 kali dan ya, kita masih bisa mengedit tulisannya. Seperti ini. Oke, berikutnya kita akan coba opsi yang kedua. Tadi kan save, sekarang export. Bedanya apa? Akan kita lihat di sini ya. Bedanya ketika kita ekspor, nah kita juga bisa masukkan kembali seperti yang tadi foldernya.
Kita pilih yang JPEG aja ya, JPG, bisa juga yang lainnya sebetulnya di sini. Kita pilih ekspor. Oke, maka di sini dia akan meminta pilihan. Karena ini hanya untuk kebutuhan digital, maka kita pilih RGB saja dan oke. Nah, sekarang kita cek bedanya apa dengan yang tadi. Kalau yang tadi, nah kalau yang tadi dia filenya CDR dan sekarang JPEG. Kalau CDR tadi kita bisa buka lagi dan edit lagi. Kalau JPEG ini sudah menjadi gambar mati seperti ini. Bagaimana kalau kita mau mengedit di JPEG? Ini jatuhnya bukan mengedit filenya nantinya ya, tapi lebih ke manipulasi. Bisa menggunakan Photoshop seperti itu. Oke, itu kita lanjut ya untuk membuktikan yang berikutnya. File print. Berikutnya adalah file print. Ini sangat mudah juga, file dan print. Intinya semuanya ada di file ini ya, di menu file. File print di sini ya, ini untuk mencetak dokumen. Bisa kita pilih opsi printernya dan lain sebagainya. Jika sudah oke sesuai dengan settingan yang diinginkan atau yang dibutuhkan, maka tinggal klik atau print di menu ini ya. Oke, berikutnya file exit. Ini sesuai dengan namanya ya, exit yaitu keluar. Kalau kita pilih file dan exit, maka dia akan keluar. Nah, sebelumnya di Corel dia akan memberikan sebuah pertanyaan, apakah mau disimpan atau tidak si dokumen ini ya. Kalau mau ya yes, lalu dia otomatis akan keluar aplikasi. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba lanjut lagi ke penjelasan berikutnya, ke pembahasan soal berikutnya, yaitu soal nomor 9. Oke, soal nomor 9. Alat yang digunakan untuk membentuk berbagai objek garis artistik. Oke, alat yang digunakan untuk membentuk berbagai objek garis artistik. Pilihannya adalah A. Zoom Tool, B. Pen Tool, C. Artistic Media Tool, D. Crop, dan E. Shape Tool. Sebetulnya lagi dan lagi ini sangat mudah untuk dijawab. Kenapa? Karena pada pertanyaan di sini terdapat kata kunci atau keywordnya. Yang ditanyakan apa? Untuk membentuk berbagai objek garis artistik. Maka jawabannya ya yang memang ada artistiknya ini gitu ya. Jadi pilihan yang paling tepat adalah Artistic Media Tool. Yang C. Oke. Penjelasannya apa? Di sini ada zoom tool untuk memperbesar, memperkecil tampilan objek. Ada pen tool itu gunanya untuk membuat garis lurus atau kurva bebas. Yang C, artistic media tool membentuk berbagai objek garis artistik. Yang D, crop untuk memotong objek. Yang E, shape tool membuat objek bidang 2 dimensi. Nah, sekarang kita akan coba mempraktekannya lagi ya supaya jelas apa sih perbedaan antara menu-menu ini atau tools-tools yang ini. Kita akan coba buktikan kembali di Corel Draw. Oke, karena tadi sudah keluar ya, jadi kita coba buka lagi Corel. Di sini saya menggunakan Corel Draw 2017. Sebetulnya beda-beda versi juga nggak masalah karena menunya pun sama ya. Oke, jadi ini adalah pertanyaan yang tadi kita akan coba membuktikan zoom tool, lalu ada apa nih? Pen tool, artistic media tool, crop, shape tool, seperti itu ya. Oke, kita akan coba ini terlebih dahulu ya, zoom tool. Zoom tool tujuannya untuk memperbesar atau memperkecil tampilan objek. Nah, menunya ada di sini ya, di bawahnya menu crop. Nah, ini untuk memperbesar, memperkecil tampilan objek. Ingat, yang dibesarkan, yang dikecilkan itu hanya tampilan objek, bukan objeknya. Hanya tampilan ya. Jadi ketika kita zoom seperti ini, yang memperbesar apa ya? Itu tampilannya, bukan objeknya. Kalau objeknya sih tetap ukurannya ya. Memperkecil tinggal ini zoom out ya, zoom out. Jadi objeknya menjauh. Kalau zoom biasa itu mendekat. Jadi memperbesar seperti ini. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua,
pen tool. Pen tool ini untuk membuat garis lurus atau kurva bebas. Letaknya ada di mana? Ada di bawahnya zoom tool. Tinggal klik kiri, tahan agak lama, di sini ada pen. Ini adalah pen tool. Membuat garis lurus atau kurva bebas. Jadi memang bisa digunakan garis lurus seperti ini ya. Untuk membuat garis lurus bisa, atau kurva bebas atau garis lengkung. Nah, seperti ini, bebas. Ini sesuai dengan keinginan kita. Contoh misalkan kita ingin membuat sebuah gelombang gitu ya. Nah, seperti ini pun bisa sesuai dengan keinginan kita. Sedikit tips untuk pen tool, ini kalian harus banyak berlatih agar menguasai bagaimana pergerakan dari pen tool tersebut. Oke, itu untuk pen tool. Lalu berikutnya artistic media tool. Dia berada di bawahnya pen tool di sini. Artistic media tool, di mana ini lebih ke arah untuk tujuan gambar ala-ala kaligrafi gitu ya, atau lain-lain yang memang bernilai seni, namanya artistik gitu ya. Di sini ada pilihannya, tuh ada banyak ya. Ada kaligrafik, ada expression dan lain sebagainya. Kita contohkan sedikit saja. Kita coba pilih kaligrafik. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Dia hasil gambarnya seperti pena miring seperti ini, atau banyak juga sebetulnya ini opsi bagaimana sesuai dengan apa yang kita inginkan stylenya. Itu untuk artistic media tool. Berikutnya crop. Nah, crop ini untuk memotong objek. Nah, kita langsung contohkan saja ya. Letaknya ada di atas zoom tool di sini. Crop, untuk mengcrop kita tinggal klik saja, klik mouse kiri, geser sesuai dengan ukuran yang mau kita crop. Seperti ini, tinggal klik enter, tekan enter. Nah, maka dia akan memotong objek. Seperti itu sangat sederhana. Lalu shape tool tadi juga sudah kita contohkan ya. Shape tool itu di sini nih letaknya. Nah, ini basic shape. Ada banyak sekali yang bisa kita gunakan ya untuk membuat objek bidang 2 dimensi. Oke, itu untuk penjelasan soal nomor 9. Kita kembali lagi ke pembahasan. Berikutnya soal nomor terakhir pada video ini, yaitu nomor 10. Oke, soal nomor 10. Berikut ini sebuah desain grafis yang berbasis besaran dan arah atau magnitude and direction ya. A, pilihannya adalah logo, B, vektor, C, bitmap, D, grafis, dan E, Corel. Ini sebetulnya sisanya hanya pengecoh ya. Nah, ini sebetulnya kita bisa mengkaitkan gitu ya, karena kalau belajar itu tidak hanya kita menguasai satu bidang, tapi ada beberapa bidang lain yang memang baiknya kita pahami juga. Istilah vektor itu kita temukan juga di matematik ya, di mana itu sangat erat kaitannya dengan besaran dan arah, bahkan cara menghitungnya pun seperti itu ya. Jadi besaran dan arah itu adalah vektor. Ini lebih ke soal pemahaman, betul-betul kalian yang ditekankan di sini adalah pengetahuan dan pemahaman kalian ya di dalam mempelajari teori-teori di desain grafis. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi ini adalah vektor. Kaitannya dengan magnitude and direction atau besaran dan arah. Seperti itu. Oke, itu tadi penjelasan di sesi ini ya. Penjelasan soal nomor 6 sampai 10. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, silahkan bisa tinggalkan pesan di kolom komentar. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan bisa sangat terbuka. Oke, mohon dukungannya dengan like video ini, share, dan subscribe. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat belajar, dan sampai jumpa kembali.